Adik-adik sekalian, ini mungkin sekedar saya flashback saja terkait dengan seperti apa KIP kuliah dan apa yang menjadi tujuan sebetulnya KIP kuliah itu. Ya, KIP kuliah sebetulnya ingin meningkatkan akses pada pendidikan tinggi ya, khususnya pada mahasiswa pasti, sehingga mahasiswa yang kurang mampu itu bisa melanjutkan pendidikan. Artinya memang ini yang harus adik-adik sekarang pahami bahwa beasiswa ini memang atau bantuan ini adalah untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Sudah barang tentu juga kita akan bagaimana bisa meningkatkan prestasi akademik dan non akademik gitu ya, menjamin keberlangsungan studi baik anak-anak dari daerah 3T gitu ya, dan berikutnya adalah meningkatkan angka partisipasi kasar. Artinya adik-adik sekalian harus sadar betul apa yang menjadi target pemerintah, apa yang menjadi tujuan dari pemerintah terkait dengan KIP kuliah ini gitu. Jadi KIP kuliah itu bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kategori miskin, tapi ada target-target kita terkait dengan memberikan bantuan itu gitu. Jadi bagaimana adik-adik sekalian hari ini sudah mendapatkan kesempatan mendapatkan KIP kuliah dan betul-betul dimanfaatkan untuk bagaimana bisa meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik gitu. Jadi kita tidak mendorong saja kegiatan terkait dengan akademiknya, walaupun itu menjadi prioritas utama terkait dengan akademiknya, tapi selain kita dorong akademiknya, kita dorong juga non akademiknya. Ini yang harus adik-adik sekalian memastikan bahwa jangan pernah berpikir untuk untuk nyantai misalnya karena sudah diberikan bantuan terus ya sudah, toh saya tidak perlu lagi ini, saya akan diberikan bantuan kok sampai 8 semester misalnya kalau untuk di S1 gitu. Jadi tidak boleh ada pemikiran seperti itu. Pemikiran kita adalah bagaimana kita bisa punya prestasi gitu ya. Karena negara, ingat pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk bisa belajar di perguruan tinggi dengan gratis gitu. Bukan hanya sekedar ditanggung biaya pendidikannya, UKT-nya, tetapi ditanggung juga biaya biaya hidupnya gitu. Ini yang menjadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian perlu betul memahami ini gitu. Yang berikut ini secara data ya adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa data kita sudah data integrasi ya adik-adik sekalian, dan semua itu sudah by system. Ini mungkin saya tidak terlalu kupas secara mendalam, tapi bahwa inilah konstruksi data di SIM KIP kuliah yang terpadan dengan Dapodik, terpadan dengan Predikti, terpadan dengan DTKS gitu, terpadan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Jadi yang sekarang saat mendaftar itu pasti adik-adik sekalian sudah terdata data di Dapodik, Nah, setelah jadi mahasiswa itu kami dorong betul sekarang juga di perguruan tinggi itu untuk bagaimana seluruh penerima KIP kuliah sudah setiap semesternya itu datanya ada di Predikti. Adik-adik sekalian, ini sekedar flashback saja bagaimana sebetulnya proses penetapan KIP kuliah itu. Jadi diusulkan oleh perguruan tinggi, nanti kami dari Puslabdi akan melakukan validasi terhadap calon penerima. Terus kalau sudah tervalidasi, kita akan tetapkan sebagai penerima dan kita akan menyampaikan terkait dengan hasil penetapan dari Puslabdi gitu ya, kepada PTN, kepada LDT dan juga kepada mahasiswa melalui laman di KIP kuliah. Yang berikut terkait dengan mekanisme penyalurannya, adik-adik sekalian, kita penyaluran itu kepada bank penyalur gitu ya. Biaya pendidikannya kita langsung transfer kepada rekening perguruan tinggi. Nah, biaya hidupnya kita transfer ke rekening mahasiswa gitu. Jadi kalau untuk UKT SPP-nya sih kita sudah transfer ke perguruan tinggi. Jadi adik-adik sekalian tidak usah memikirkan itu gitu. Yang adik-adik sekalian yang dipikirkan adalah bagaimana sekarang biaya hidup itu memang kita transfer ke rekening mahasiswa penerima. Jadi seluruh penerima itu kita akan mentransfer biaya hidupnya. Bagaimana proses bisnisnya ini adik-adik sekalian? Jadi kalau misalnya secara umum gini ya, kalau pendaftaran mulai dari dia mendaftar, terus setelah itu disinkronisasi datanya dengan Dapodik dan Predikti, terus diseleksi oleh perguruan tinggi, terus perguruan tinggi sekolah sudah seleksi menyampaikan SK penetapan atau usulannya itu kepada Puslabdik. Terus setelah itu setelah sampai di Puslabdik akan melakukan verifikasi. Nanti kalau sudah kami verifikasi gitu ya, terus akan kita terbitkan yang disebut dengan SK KPA, terus verifikasi SPP gitu ya.
Ini proses keuangan lah adik-adik sekalian, terus nanti ke KPPN, nanti dari KPPN itu masih masuk lagi ke rekening penampung yang disebut dengan Bank Himbara. Jadi ada namanya SP2D gitu kan. Nanti kalau sudah SP2D kita terbitkan SPP namanya surat perintah penyaluran ke bank. Nanti setelah itu baru bank akan menerima surat perintah dan kita disalurkan di rekening penerima. Jadi ini proses bisnis yang dalam KIP kuliah. Mungkin adik-adik sekalian sering sekali bertanya kalau misalnya ini kok kapan cair gitu. Jadi tidak semudah juga membalikan telapak tangan lalu misalnya kita diusulkan hari ini lalu kemudian besok sudah cair gitu. Jadi ini jalan panjang terkait dengan penyaluran KIP kuliah. Tapi kita sudah juga memperpendek terkait dengan penyaluran ini data-data yang harus setelah masuk dan kita proses pencairan. Kita lihat sebentar. Adik-adik sekalian, ini juga penting saya ingin sampaikan terkait dengan status pencairan di KIP kuliah. Adik-adik sekalian bisa melihat di sistem KIP tadi saya sudah sampaikan bahwa penyaluran itu bisa melihat setelah melakukan proses penetapan, adik sekalian bisa melakukan proses progres pencairan di KIP sampai dengan proses pencairan bank. Ini di sistem. Contoh misalnya ada mahasiswa gini ya, ini bisa dilihat. Misalnya ingat juga adik-adik sekalian, ini juga harus dipahami juga bahwa Puslabdik itu adik-adik sekalian dalam melakukan proses pencairan itu juga tergantung dari usulan dari perguruan tinggi gitu. Jadi kita itu harus atas dasar usulan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dia mengajukan dulu ke Puslabdik melalui sistem. Nanti setelah itu kita akan diproses oleh Puslabdik. Pertama kita proses SK-nya, kita proses SPP-nya, kita proses SPM-nya, diproses SP2D-nya, dan diproses instruksi pencairan untuk disampaikan kepada bank gitu. Setelah itu bank akan melakukan proses pencairan. Memang di kita itu kita sudah kita bekerja sama dengan bank bahwa maksimal 5 hari kerja setelah kita melakukan proses instruksi SPPN gitu ya, itu sudah harus disalurkan ke rekening. Jadi sebetulnya pendek sebetulnya. Jadi yang panjang itu kadang perguruan tinggi di tempat adik sekalian itu terlambat melakukan proses usulan pencairan karena diverifikasi dulu oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa karena kan dievaluasi setiap semester nih. Jadi proses-proses inilah sehingga adik-adik kalian juga harus pahami terkait dengan bagaimana proses penyaluran KIP kuliah mulai dari usulan perguruan tinggi sampai dengan proses pencairan yang masuk ke rekening adik-adik sekalian. Ini juga yang harus dipahami. Nah, terkait dengan di regulasi kita sudah atur ya adik-adik sekalian bahwa terkait dengan dua komponen pembiayaan, biaya hidup dan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu tidak ada lagi biaya tambahan yang lain gitu ya, itu kita sudah clearkan terkait dengan komponen-komponen biaya pendidikan yang kepada anak penerima KIP kuliah. Jadi itu bayangkan bagaimana perhatian pemerintah gitu ya, memberikan gratis kepada adik-adik sekalian terkait dengan pembiayaan di KIP kuliah. Jadi tidak terdapat pembiayaan yang harus dibayar oleh mahasiswa. Kalau misalnya sudah pernah dibayar, nanti perguruan tinggi akan melakukan proses pembayaran gitu ya. Apa pengembalian kalau misalnya ada proses-proses yang sudah dibayar. Jika perguruan tinggi telah melakukan pengungutan pendaftaran misalnya operasional pendidikan itu pengembalian akan dilakukan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa. Penyalurannya perguruan tinggi atau pemangku kepentingan lain tidak boleh memanfaatkan, menggunakan atau mengambil buku tabungan gitu ya. Ini juga kita harus clearkan ya adik-adik sekalian. Tidak ada lagi bahwa buku tabungan atau ATM itu dipegang oleh perguruan tinggi, nggak boleh. Itu harus dipegang oleh adik-adik sekalian. Dan tidak ada pemotongan biaya apapun gitu ya. Kalau nanti ada pemotongan, ini banyak kadang ada mengeluh di Instagram gitu ya, di helpdesk kita dilapor bahwa biaya hidupnya dipotong, itu tidak ada lagi sepertinya hal begitu. Kalau ada segera laporkan. Adik-adik sekalian, ini juga penting adik sekalian harus mengetahui terkait dengan penerima KIP kuliah. Memang kita berikan 8 semester untuk S1, tetapi setiap semesternya itu dilakukan evaluasi. Yang dievaluasi adalah terkait dengan IPK-nya atau kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, dan juga kondisi penerima. Jadi di perguruan tinggi itu memang ada punya standar IPK gitu ya, dan kalau misalnya IPK turun gitu kan, dan setelah dilakukan pembinaan selama maksimum 2 semester juga tetap jelek IPK-nya dan di bawah standar, itu perguruan tinggi bisa melakukan pembatalan terkait dengan penerima. Status ekonomi misalnya, artinya status ekonominya dengan indikator
yang sudah mapan, bukan lagi miskin, itu bisa dibatalkan juga. Atau kondisi penerima lain, contoh dia misalnya pindah perguruan tinggi, terus dia menghilang, itu kondisi-kondisi lain terkait dengan penerima KIP kuliah. Adik-adik sekalian, ini juga penting, apa sebetulnya, jadi tidak juga semua yang biaya pendidikan itu bisa digratiskan. Ada beberapa komponen yang boleh ditagihkan gitu, atau yang adik sekalian bisa bayar. Misalnya biaya pendukung KKN, ya, biaya pendukung magang, misalnya transportasi, uang makan gitu ya, buat baju alma mater, buat jaket gitu ya. Terus biaya asrama itu gratis, bisa ditagihkan. Kegiatan pembelajaran dan kegiatan penelitian lakukan secara mandiri itu boleh ditagihkan. Biaya wisuda boleh. Jas alma mater atau baju praktikum itu boleh, itu dibayar oleh masing-masing. Atau biaya yang bersifat pribadi. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi itu itu dibayar oleh mahasiswa tersendiri. Adik-adik sekalian, ini juga yang saya ingin sampaikan terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban adik-adik sekalian gitu ya. Haknya itu adik akan mendapatkan jaminan biaya pendidikan sesuai dengan program studi seperti saya jelaskan tadi, mendapatkan bantuan biaya pendidikan, layanan perbankan, mendapatkan kartu KIP digital, konsultasi dan program dari perguruan tinggi, dan juga L2 Dikti kalau DPTN. Apa yang menjadi kewajiban adik-adik sekalian? Lulus tepat waktu, memiliki prestasi akademik yang baik, aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik gitu ya, tidak melakukan kegiatan yang dapat membatalkan penerima KIP kuliah. Ini juga adik-adik sekalian harus tahu bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab dari adik-adik sekalian. Jangan sampai tidak lulus tepat waktu, kasihan. Akan kalau tidak lulus tepat waktu, mau tidak mau kita akan kembalikan kepada orang tua dan orang tua akan membiayai itu. Pastikan agar tetap tidak terjadi yang dibatalkan sebagai penerima, maka pastikan prestasi akademiknya juga baik gitu. Aktif dalam kegiatan akademik dan juga non akademik gitu ya. Jangan hanya sekedar kuliah saja, tapi harus aktif juga di kegiatan-kegiatan non akademik ataupun akademik, misalnya kegiatan-kegiatan terkait dengan penulisan karya tulis, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, terus atau kegiatan-kegiatan yang non akademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler olahraga gitu ya, yang bisa meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Ini apa saja yang perlu dibatalkan penerima KIP kuliah: meninggal dunia, putus kuliah, pindah perguruan tinggi, cuti akademik karena bukan sakit, tidak diketahui keberadaannya, menolak penerima KIP kuliah, dipidana penjara, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak memenuhi persyaratan IPK, dan tidak lagi memenuhi sasaran prioritas penerima.